absen 8. Kali ini saya akan mengadakan podcast yang tentang sejarah nasionalisme. Dan kali ini juga saya sudah mengundang teman saya. Halo teman-teman, jadi perkenalkan nama saya Bunga Mazain, absen 9. Baik, Bunga, gimana kabarnya Bunga kali ini? Baik. Peluang sekali ya saya mengundang tempat podcast ini. Dan ini saya juga hanya ingin bertanya tentang nasionalisme. Yang pertama-tama itu nasionalisme. Nah, aku tahu rasionalisme adalah sudut pandang filosofis yang menganggap akal budi sebagai sumber utama dan validasi pengetahuan. Kaum rasionalisme percaya bahwa realitas memiliki struktur logis yang inheren yang memungkinkan intelek untuk secara langsung memahami. Nah, pemahaman tertentu, pemahaman ini mencakup prinsip-prinsip fundamental, terutama dalam logika, matematika, etika, dan metafisika yang begitu tak terbantahkan sehingga penolakannya berujung pada kontradiksi. Baik, pertanyaan kedua saya yaitu siapa saja sih filsuf yang terkenal dengan nasionalisme itu? Nah, rasionalisme adalah pandangan filosofis yang menganggap akal sebagai sumber utama dan uji pengetahuan yang menegaskan bahwa terdapat kebenaran tertentu yang dapat dipahami secara langsung oleh akal. Beberapa filsuf terkenal yang terkait dengan rasionalisme antara lain yaitu René Descartes, seorang filsuf, matematikawan, dan ilmuwan Prancis. Yang kedua adalah Benedict Spinoza, yaitu seorang filsuf Belanda yang membangun sistem komprehensif berdasarkan gagasan substansi dan menggunakan model geometris. Yang ketiga adalah Gue Leibniz, seorang polimat dan filsuf Jerman yang memahami logika sebagai kalkulus matematika dan mengemukakan keberadaan monad. Nah, yang keempat adalah Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman yang berpendapat bahwa kerangka logika dan matematika terletak di dalam pikiran manusia. Yang kelima adalah terakhir G.M.F. Hegel, seorang filsuf Jerman yang percaya bahwa alam semesta adalah pikiran tunggal dan absolut. Begitu. Wah, lengkap sekali ya. Pertanyaan ketiga saya itu kapan nativisme serupa dikembangkan oleh Noam Chomsky? Nah, nativisme serupa dikembangkan mulai tahun 1950-an oleh ahli teori linguistik Noam Chomsky yang mengakui hutang budi kepada Descartes, yaitu dari tahun kira-kira 1596 sampai 1650. Wah, baru kali ini ya yang tentang nasionalisme itu ya. Baik, pertanyaan ketiga saya itu di mana sih nasionalisme itu menempatkan akal budi sebagai pengambilan penting dalam Nah, yaitu dalam ketika rasionalisme berpendapat bahwa akal budi bukan perasaan, adat istiadat atau otoritas, adalah pengadilan sebanding tertinggi dalam menilai baik dan buruk, benar dan salahnya. Begitu kira-kira. Baik, mulai ini pertanyaan banyak banget ini. Gak apa-apa, santai aja. Pertanyaan selanjutnya yang bikin saya penasaran, mengapa nasionalisme epistemologis dalam filsafat kuno dikaitkan dengan Pythagoras? Nah, karena Pythagoras dianggap sebagai tokoh awal yang mengembangkan gagasan rasionalisme adalah filsafat kuno. Begitu. Oh, gitu ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya yang bikin saya penasaran, terus pertanyaan terakhir, bagaimana sih rasionalisme memengaruhi filsafat dan masyarakat modern? Nah, rasionalisme yang menekankan akal budi sebagai sumber utama pengetahuan telah berdampak signifikan terhadap filsafat dan masyarakat modern. Dalam filsafatnya itu, rasionalisme beranggapan bahwa
sumber utama dalam logika, matematika, etika, dan metafisika. Pandangan ini berbeda dengan empirisme yang menekankan pengalaman indrawi sebagai sumber pengetahuan gitu. Oh begitu ya. Wah, pertanyaan yang bikin saya pikiran tuh tenang sekali. Oke. Baik, ini pertanyaan saya sendiri. Ya, Oke. Itu kan barusan bu, kata yang saya ingin saya tahu sih dengan tulisan-tulisan yang ada di sini. Baik. Saya ingin bilang kamu saja sih. Mengapa rasionalisme itu harus ada atau harus diterapkan di dunia masyarakat? Nah, oke. Jadi gini, rasionalisme harus ada di masyarakat karena membuat orang berpikir logis, kritis, dan adil. Dengan rasionalisme, keputusan lebih tepat, ilmu pengetahuan berkembang, serta masyarakat terhindar dari takhayul dan prasangka gitu. Oh, berarti rasionalisme itu harus berpikir logis berarti ya? Benar banget. Logis. Semuanya jangan lupa ya untuk berpikir logis ya. Iya, semua harus berpikir logis. Sekian dari podcast saya yang si pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.